Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel IG. Pada kesempatan ini kita terhalang dengan situasi dan kondisi sehingga tidak memungkinkan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya di sekolah. Untuk itu mohon untuk disimak sementara ini terkait dengan rangkuman untuk kegiatan pendidikan agama Islam. Kita akan melihat bahwa kemarin kita sudah mempelajari mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ini adalah yang terakhir, materi terakhir daripada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Boleh dicatat dengan cara nanti bisa berulang-ulang dilihat tayangan video ini dengan cara di skip ataupun tidak. Yang penting nanti ketika ulangan harian insya Allah akan dilaksanakan pada akhir pekan nanti setelah pembahasan ini selesai. Dan ini adalah materi terakhir daripada pembahasan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mohon untuk disimak secara seksama ataupun ditulis juga dipersilakan. Ini adalah rangkuman kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil beliau telah menunjukkan kepandaian dan keistimewaannya. Setiap ada sidang peradilan, beliau selalu diikut sertakan oleh ayatnya ulu untuk membuat suatu keputusan. Beliau telah dipersiapkan oleh Nabi Daud untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan Nabi Daud alaihissalam menduduki tahta kerajaan setelah ayahnya wafat. Namun sebelumnya kemarin bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini pernah dikudeta oleh salah satu saudaranya bahwa kerajaannya itu tidak diperkenankan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam berkehendak lain bahwa Nabi Sulaimanlah yang berhak menduduki atau menggantikan tahta kerajaan daripada Nabi Daud alaihissalam. Oke, kita lanjut. Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kebijaksanaan dan kesederhanaan sejak remaja. Beliau juga memiliki berbagai keistimewaan, termasuk mampu berbicara dan memahami bahasa hewan sehingga semua makhluk itu mengikuti kehendaknya, termasuk jin. Jin juga tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu merupakan mukjizat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam menugaskan burung hudhud, burung yang sangat cerdik, untuk menyampaikan surat kepada Ratu Bilqis di negeri Saba. Nah, Ratu Bilqis itu adalah salah satu ratu yang berada di negeri Saba yang menyembah matahari. Alangkah terkejutnya sang ratu menerima surat yang diantar oleh seekor burung yang cerdik dan tepat. Dengan terheran-heran diterimanya surat itu dan segera dibuka karena ingin mengetahui isinya. Setelah memahami isi surat tersebut, maka seluruh petinggi kerajaan dikumpulkan untuk diajak musyawarah tentang surat tersebut yang berisi seruan kepada semua. Pada akhirnya Ratu Bilqis masuk Islam. Kemudian Ratu Bilqis dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan menjadi permaisuri. Nah, jadi isi surat tersebut bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak seluruh kerajaan Saba yang diratui oleh Ratu Bilqis, mengajak seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah matahari. Kemudian Ratu Bilqis akhirnya masuk Islam dan menjadi istri daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian peristiwa wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak ada yang mengetahuinya sebab beliau wafat di atas kursi dan bersandar pada tongkat ketika mengawasi pembangunan Baitul Maqdis. Ketika tongkatnya lapuk dimakan rayap, robohlah jenazah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat itulah seluruh pejabat dan bala tentara Nabi Sulaiman yang ada di kerajaan Nabi Sulaiman baru mengetahui bahwa rajanya yaitu Nabi Sulaiman wafat. Nah, demikian untuk materi terakhir daripada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada kendala. Pekan depan, hari Selasa depan, kita akan melaksanakan ulangan harian untuk PAI mengenai tentang kisah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam.
Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.